Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan sektor pertanian yang melimpah. Di tengah luasnya kekayaan alam dan pertanian, Indonesia menyimpan potensi besar untuk menghadirkan solusi inovatif dalam dunia peternakan. Salah satu inovasi penting adalah silase, pakan ternak yang mampu mengatasi tantangan musim kering dan ketersediaan pakan. Halo teman-teman, aku adalah Kasih Telas, jagung yang penuh semangat dari Muna. Aku akan menjadi temanmu hari ini, membawa kalian berkeliling untuk menjelajahi keindahan Kabupaten Muna. Pertama-tama, mari kita menikmati keindahan alamnya. Pantai yang menakjubkan, gunung hijau yang tinggi dan mempesona, dan tentu saja keramahan masyarakat Muna yang membuat hati kita sangat hangat. Namaku sendiri artinya jagung dalam bahasa Muna, dan lihatlah ini, ladang jagung yang sangat luas di Muna. Menakjubkan bukan? Tapi ini bukan hanya tentang keindahan visualnya. Apa teman-teman tahu bahwa hamparan luas ladang jagung ini adalah sumber daya utama untuk pembuatan silase, makanan penting bagi hewan-hewan ternak kita. Fermentasi dalam pembuatan silase tidak hanya mengawetkan tanaman, tetapi juga meningkatkan kualitas nutrisinya. Silase bukan sekedar pakan, tetapi solusi untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak, khususnya saat musim kemarau tiba. Sekarang, saksikanlah proses pembuatan silase ini, dari jagung yang dipanen dengan penuh cinta, melalui langkah-langkah cermat menjadi pakan ternak yang bermanfaat. Dan yang tak kalah menarik, kita akan melihat bagaimana bisnis silase ini berjalan, dari pengelolaan hingga distribusi ke seluruh penjuru Muna hingga dunia. Sebagai salah satu sumber pakan ternak, produksi silase melibatkan rantai pasok yang berisi serangkaian tahapan yang dimulai dari penanaman, pemanenan, pengolahan, pendistribusian, hingga pemberian makan ternak. Manajemen rantai pasok yang tepat menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian dan memastikan ketersediaan pakan yang konsisten. Dalam upaya mencapai efektivitas rantai pasok silase, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kualitas jenis, kebersihan, dan kematangan hijau. Fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi permintaan juga turut diperhatikan. Kecepatan pelayanan, reliabilitas, ketersediaan hijauan jagung yang konsisten, serta biaya alat panen dan transportasi. Lalu, tidak lupa juga keberlanjutan dalam penggunaan pestisida dan pemupukan yang ramah lingkungan juga merupakan faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan. Seperti pada banyak rantai pasok lainnya, berbagai faktor dapat mengganggu aliran pasokan silase, seperti waktu panen yang tidak tepat, kerugian selama transportasi, maupun resiko perubahan cuaca. Selain itu, terdapat isu optimalisasi lokal yang akan dihadapi. Isu ini muncul ketika terjadi usaha untuk meningkatkan efisiensi salah satu tahap dalam aliran pasokan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada tahap lain dalam rantai pasok secara keseluruhan. Namun, tidak semua harapan terhenti di situ. Ada peluang yang besar yang dapat kita manfaatkan untuk memaksimalkan rantai pasok silase. Pertama, melalui perencanaan dan pengelolaan data secara kolaboratif di seluruh rantai pasok. Kedua, dengan standarisasi spesifikasi dan prosedur. Dan yang ketiga, melalui pemesanan dan pembayaran digital. Kolaborasi dalam perencanaan dan pengelolaan data dapat meningkatkan efisiensi pertukaran informasi, sementara standarisasi spesifikasi dan prosedur dapat membawa manfaat besar terhadap kualitas dan efisiensi rantai pasok. Sementara itu, pemesanan dan pembayaran digital tidak hanya mempermudah proses, tapi juga mengurangi resiko kesalahan dan keterlambatan. Sebagai kesimpulan, optimalisasi rantai pasok silase merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pakan ternak yang konsisten. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjelajahi peluang-peluang ini demi meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan rantai pasok silase. Sebagai salah satu sumber pakan ternak, produksi silase dalam konteks pengembangan taman silase melibatkan rantai pasok yang berisi serangkaian tahapan yang dimulai dari penanaman, pemanenan, pengolahan, pendistribusian, hingga pemberian pakan ke seluruh hewan ternak di taman silase. Manajemen rantai pasok yang tepat menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian dan memastikan ketersediaan pakan yang konsisten dalam operasional sehari-hari taman silase. Dalam upaya mencapai efektivitas rantai pasok taman silase, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kualitas jenis, kebersihan, dan kematangan hijauan, lalu fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi permintaan, lalu kecepatan pelayanan,
serta reliabilitas ketersediaan hijauan jagung yang konsisten. Selain itu, biaya alat panen dan transportasi, serta keberlanjutan dalam penggunaan pestisida dan pemupukan yang ramah lingkungan juga merupakan faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan. Seperti pada banyak rantai pasok lainnya, berbagai faktor dapat mengganggu aliran pasokan silase, seperti waktu panen yang tidak tepat, kerugian selama transportasi, maupun resiko perubahan cuaca. Sebagai teori pendukung dalam mengembangkan silase, perlu adanya managing quality, yang mana managing quality itu adalah totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam mengimplementasikan managing quality dalam produk silase, ada beberapa spesifikasi. Yang pertama, berdasarkan company reputation, yang mana company reputation dibagi lagi menjadi dua dalam pemahaman pelanggan, yang mana harus memastikan desain produk silase mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan terkait kualitas. Kemudian ada namanya pengembangan dan peluncuran produk. Sebelum diluncurkan produk silase, lakukanlah uji coba dan pengujian kualitas produk silase sebelum diluncurkan ke pasar untuk memastikan bahwa silase memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pasar. Implikasi of quality berikutnya adalah product liability, yang mana product liability harus selalu memprioritaskan keamanan dan kebutuhan produk silase terhadap standar keselamatan. Implementasikan kontrol kualitas yang ketat selama seluruh siklus produksi untuk menghindari produk yang cacat atau berbahaya. Pahami dan ikuti peraturan hukum terkait seperti Consumer Product Safety Act atau menghindari risiko tanggung jawab hukum. Kemudian, implikasi of quality berikutnya ada global implication. Implikasi itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, desain produk internasional. Desain produk silase dengan mempertimbangkan standar dan ekspektasi kualitas global untuk bersaing secara efektif di pasar internasional. Kemudian, manajemen rantai pasokan global. Pastikan rantai pasokan bahan baku dan distribusi produk silase memenuhi standar kualitas internasional untuk menjaga reputasi perusahaan dan mendukung daya saing global. Dalam pembuatan taman silase terdapat tantangan yang mana silase itu sendiri harus disimpan di dalam wadah yang bebas dari oksigen sehingga dapat menjaga kualitas dari silase itu sendiri. Nah, untuk menjawab tantangan itu, kami menggunakan teori managing quality just in time, yang mana dalam teori just in time kita dapat memahami bagaimana untuk bisa mengurangi biaya kualitas dengan mengurangi inventaris, memperbaiki kualitas dengan memperpendek waktu produksi, memungkinkan perusahaan mengurangi semua biaya terkait dengan inventaris. Dalam penerapannya, untuk mengurangi biaya kualitas, jika kualitas silase tidak memenuhi standar atau terdapat kesalahan dalam proses fermentasi, just in time akan membantu mendeteksi masalah tersebut lebih cepat karena silase disiapkan dan disimpan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dengan menggunakan teori just in time, kita dapat meningkatkan efisiensi dengan kualitas yang baik. Dalam implementasinya, dengan kualitas silase yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan yang berlebihan. Karena dengan menggunakan teori just in time, tidak memerlukan stok yang besar untuk melindungi dari variasi kualitas yang buruk. Dalam proses pengembangan taman silase, perlu adanya sebuah inspeksi menyeluruh terhadap produksi dari taman silase itu sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, teori yang kita pakai dari managing quality adalah the role of inspection. Di mana dengan menggunakan the role of inspection, kita dapat bisa bagaimana mengetahui dan memegang kontrol sebagai alat peningkatan sistem, pengendalian kualitas selama pengiriman, dan pentingnya kontrol dalam produksi silase, sehingga dengan menggunakan teori managing quality kita dapat menjaga apa yang menjadi produk dari silase itu sendiri menjadi lebih baik ke depannya. Taman silase bukan hanya menjadi pusat rekreasi, tapi juga tempat belajar aktif mengenai teori dan praktik terkini dalam supply chain dan manajemen kualitas. Taman silase bukan hanya tempat berkumpul para ahli silase, tetapi juga tempat bagi para pemula untuk mempelajari segala sesuatu tentang silase. Di Taman Silase, masyarakat dapat mencari peluang usaha baru, mempromosikan produk silase, dan mempelajari cara menjalankan usaha silase dengan aman dan efisien. Masyarakat dapat memanfaatkan Taman Silase sebagai tempat untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan juga mengembangkan potensi bisnis di dunia silase. Nantinya, Taman Silase dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama meningkatkan rantai pasok dan manajemen kualitas agar silase benar-benar menjadi kekuatan positif bagi pertanian di Indonesia. Ciptakan a better future dengan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi yang lebih efisien dan manajemen kualitas yang terjaga.
Terima kasih sudah menemani petualanganku hari ini. Semoga kalian merasakan keajaiban Muna melalui mataku, si jagung Kahitela. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.